Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem zonasi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kita membahas berbagai informasi tentang PPDB 2021. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, silahkan kunjungi channel saya atau melalui link di layar atas teman-teman. Kemudian jika masih ada pertanyaan tentang PPDB 2021, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan dibuatkan satu video untuk menjawab komentar yang belum sempat dibales di komentar. Oke, langsung saja kita ke video sistem zonasi. Yang pertama adalah ini. Jadi video ini membahas tentang jenjang SD, SMP, SMA aja ya. Jadi yang PAUD, SLB, PKBM tidak dibahas. Nah, untuk jenjang apa? Jenjangnya adalah SD, SMP, SMA. SMK tidak ada sistem zonasi atau tidak ada jalur zonasi. Nah, kemudian seleksinya berdasarkan apa? Kalau di SD, seleksinya adalah berdasarkan zona, kemudian usia, kemudian waktu mendaftar. Nah, ini sistemnya seperti ini. Misalnya ada dua peserta yang zonanya itu sama. Misalnya si A dan si B zonanya sama. Nah, kalau misalnya sama, nanti akan dilanjut seleksinya berdasarkan usia. Gitu ya. Kalau misalnya masih sama lagi usianya, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, nanti seleksinya berlanjut ke waktu pendaftaran. Jadi yang lebih duluan dia akan masuk gitu. Dia akan terpilih. Nah, untuk zona itu dia otomatis sistem yang atur. Jadi nanti kalian hanya bisa mendaftar sekolah yang berada dalam domisili teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian domisilinya Jatinegara, jadi hanya bisa mendaftarkan sekolah yang di sekitar Jatinegara, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk SMP dan SMA ini sama, yaitu zona prioritas, kemudian usia, kemudian pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Ini tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah dijelaskan, hampir sama dengan yang SD tadi. Selanjutnya, nah, untuk zonasi SD, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Jadi untuk yang SD ini memang ditentukan oleh kedekatan peserta didik dan sekolah. Nah, berdasarkan data empiris, sebaran dan daya tampung SD negeri ini cukup memadai. Jadi teman-teman jangan khawatir, wah nanti kalau misalnya penuh gimana? Jadi jangan khawatir untuk daya tampungnya penuh, karena berdasarkan data empirisnya daya tampung SD itu cukup memadai untuk satu kelurahan ya. Tuh. Kemudian untuk zonasi SMP dan SMA itu berdasarkan prioritas. Ada prioritas 1, yaitu RT domisili CPDB sama dengan RT lokasi sekolah. Untuk kelompok prioritas 2, RT domisili CPDB bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Untuk kelompok prioritas 3, RT domisili CPDB sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jadi bertingkat ya. Yang pertama itu RT-nya sama, yang kedua RT-nya bersinggungan atau bersebelahan, yang ketiga domisilinya berdekatan dengan kelurahan sekolah. Nah, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi antar CPDB
dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari tertua ke usia termuda. Ini berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 31 ayat 2. Nah, selanjutnya, contoh aja ya. Ruwet ya kalau dibilang ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham, nih saya contohkan. Nah, ini adalah salah satu peta SMP 115. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, di sini prioritas 1 itu SMP 115 ini titiknya ada di sini. Nah, ini berada di RT 8 RW 2 Kelurahan Tebet Timur. Ini RT-nya di sini. Nah, satu wilayah RT yang luasnya RT itu segini di angka nomor 1 ini yang di aksir biru ini adalah RT 08. Nah, lingkungan warga atau peserta didik yang berada di lingkungan nomor warna biru ini, dia berada pada prioritas 1. Nah, samping-sampingnya, di sampingnya RT ini yang warna hijau ini, dia berada di prioritas 2. Gitu ya. Dia berada di prioritas 2. Nah, bagi yang prioritas 3 itu yang bersinggungan langsung dengan kelurahannya. Biasanya kalau sudah di luar dari prioritas 2 ini sudah berbeda kelurahan, tapi masih bersinggungan gitu, masih dekat. Jadi dia masuknya ke prioritas 3. Jadi nanti yang diutamakan adalah yang prioritas 1. Kalau misalnya prioritas 1 sudah habis, nanti akan lanjut ke prioritas 2. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa peserta didik yang sama antara prioritas 1 dan antar prioritasnya sama gitu ya. Jadi nanti akan dilanjut ke seleksi usia. Kalau misalnya masih sama, nanti akan dilanjut ke pilihan sekolah. Jadi pilihan sekolahnya nomor berapa, yang diutamakan tentu yang pilihan sekolah nomor pertama. Jadi teman-teman harus yakin dengan sekolah yang teman-teman pilih. Nah, baru selanjutnya kalau misalnya prioritas 1 dan prioritas 2 ini sudah selesai seleksinya, masih ada daya tampungnya, maka dilanjut ke prioritas 3. Itu ya. Ini untuk informasi sistem zonasi DKI Jakarta. Sekian video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau teman-teman ingin mendapatkan update tentang informasi terbaru PPDB, silahkan di subscribe dan di share ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman lainnya tidak ketinggalan mengenai informasi PPDB 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.